Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah dengan alam, hidupnya dicintai, wafatnya disayangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Suska TV rahimakumullah, adapun yang menjadi judul kultum kita kali ini adalah kemuliaan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada surah Fatir ayat 29. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Poin pertamanya adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran termasuk pebisnis ataupun orang yang berniaga yang tidak akan pernah merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perniagaan atau bisnis yang paling menguntungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Suska TV rahimakumullah. Dari ayat tadi kita juga bisa memaknai bahwa Al-Quran ini amatlah penting. Makanya oleh karena itu interaksi kita dengan Al-Quran itu harus diperbanyak, harus diperketat. Supaya apa? Supaya Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi kita, supaya Al-Quran bisa menjadi dasar kita berpikir, dan supaya Al-Quran bisa menjadi dasar kita bertindak. Al-Quran adalah kalamullah atau kalam yang Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan ini adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Maka membacanya adalah ibadah utama. Orang-orang yang membacanya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang membaca Al-Quran ini akan didatangi oleh Al-Quran di padang mahsyar pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini luar biasa, sehingga Masya Allah, mari kita pererat atau perbanyak ataupun tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Suska TV rahimakumullah. Ada sebuah kisah, seorang dosen dari Indonesia datang ke Belanda. Di Belanda itu ada pustaka besar di tengah kota. Sampai di pustaka itu, masuklah seorang dosen ini, dan masuk di dalam pustaka, dia menyaksikan ribuan buku. Sementara ada buku besar yang letaknya tinggi. Kemudian dosen ini bertanya kepada penjaga pustaka yang notabene adalah bukan muslim. Kemudian dosen ini bertanya, buku apa yang besar di atas itu? Penjaga pustaka mengatakan, itu adalah buku orang muslim. Itu namanya Al-Quran. Ribuan buku di bawah dia itu sumbernya adalah dari Al-Quran tersebut. Ini pernyataan yang luar biasa dari orang non-muslim. Mereka menyatakan bahwa ilmu-ilmu itu juga bersumber dari Al-Quran. Maka tragis kalau kita sebagai seorang muslim tidak memuliakan Al-Quran, tidak ada interaksi dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran seperti pajangan yang ada di lemari kita. Ini sangat-sangatlah memprihatinkan hari ini. Kalau masih ada dari masyarakat kita yang tidak peduli dengan Al-Quran ini. Momen hari ini adalah 17 Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Dan ini menjadi momen untuk mulai ke depan kita pererat interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Quran itu yang pertama adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Umamah. Apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya untuk memberikan syafaat. Ini yang juga kita harapkan nanti menolong kita di hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat,
pemirsa Suka TV rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada perumpamaan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti utruja. Apa itu? Dia harum, kemudian rasanya enak. Kemudian perumpamaan orang non-mukmin yang membaca Al-Quran seperti kurma. Dia tidak berbau, tetapi manis rasanya. Kemudian orang-orang munafik yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti bunga harum, tetapi rasanya tidak enak. Kemudian perumpamaan bagi orang-orang yang tidak sama sekali membaca Al-Quran seperti Hanzalah. Apa itu Hanzalah? Dia tidak berbau, kemudian rasanya juga pahit dan tidak enak. Inilah perumpamaan bagi orang-orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka oleh karena itu kita akan teringat kembali bagaimana 30 tahun yang lalu budaya di kampung-kampung kita masing-masing, bahwa di setiap rumah selalu dibaca Al-Quran setelah sholat maghrib, bahkan setelah sholat subuh, sehingga selalu kita lewat di beberapa rumah, lantunan Al-Quran terdengar dari dalam rumah, sehingga rumah yang di kampung itu bukanlah rumah mewah, tapi rumah itu kita pandang enak, bercahaya. Kenapa? Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Ribuan malaikat akan turun mengelilingi orang yang membaca Al-Quran, dan Allah memberikan rahmatnya sehingga rumah tersebut bercahaya seperti bulan purnama. Tapi sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti gelap gulita, tidak ada setitik cahaya pun, sehingga tampak dia seperti gelap hitam kelam, tidak ada masuk sedikit sinar apapun. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan kemuliaan ini. Kemudian yang berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi? Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bagi kita yang sudah berkeluarga, punya anak, dengan kita mengajarkan basmalah saja, kemudian membaca Al-Quran ataupun minimal Al-Fatihah yang kita hafalkan untuk bacaan sholat kepada anak kita dari dalam rumah, ini diulang oleh anak selama umurnya mungkin sampai 70 tahun, 60 tahun setiap sholatnya. Bayangkan pahala itu juga akan selalu mengalir kepada kita. Tentunya kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Kemudian yang berikutnya, hadis riwayat muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Orang yang membaca Al-Quran kemudian mahir dalam bacaannya, maka nanti ia setelah meninggal, akhirat dia dikumpulkan dengan malaikat yang mulia dan lagi berbakti. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata dalam bacaannya, kemudian berat bacaannya. Apa kata Rasul? Dia mendapatkan 2 pahala. Walaupun kita membaca Al-Quran tidak paham maknanya, tetapi dari membaca kita juga mendapatkan pahala. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, apalagi momen bulan Ramadan ini, Allah melipat gandakan lagi pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam prakteknya Rasulullah SAW mengutamakan para sahabat yang hafal Al-Quran. Bagaimana Rasulullah menseleksi prajurit-prajurit perangnya, dan dia mengutamakan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran menjadi peserta untuk ikut di dalam berperang, dan itu terbukti pada perang Yamamah. Itu terbunuh 70 orang penghafal Al-Quran dari pasukan Nabi. Ini pembuktian yang jelas bahwa penghafal Al-Quran itu diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penghafal Al-Quran juga didahulukan untuk menjadi imam, termasuk juga untuk didahulukan di depan yang lahat untuk memimpin talqin dan sebagainya. Ini adalah keutamaan-keutamaan, sehingga interaksi dengan Al-Quran ini harus kita perbanyak ke depan, supaya Al-Quran ini nanti memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Inilah yang menjadi kultum kita kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.